Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 ya. Kita lanjut bahas tentang vonis dari Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong nih, dari beberapa dakwaan sampai keputusannya, itu banyak yang kritik ya. Bahkan sebagiannya dianggap di luar nalar. Misalnya tentang mendukung ekonomi kapitalis. Pertanyaannya begini, kalau ekonomi kapitalis itu kan menguntungkan segelintir ya, hanya misalnya satu atau beberapa. Tapi logika yang justru dijalankan oleh Pak Tom, beliau bekerja sama dengan koperasi, yaitu Inkopkar, Induk Koperasi Kartika TNI Angkatan Darat, dan Inkopol, Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia. Antara ekonomi kapitalis dengan penerapan yang ada di koperasi, kan sangat ambivalensi ya. Ekonomi koperasi itu ekonomi yang dibangun berdasarkan gotong royong. Sementara kapitalis itu ekonomi yang menguntungkan sepihak, segelintir, satu, dua, dan seterusnya. Di situ dianggap absurd. Dan ketika dibacakan putusan bahwa Pak Tom mendukung ekonomi kapitalis, itu barang yang tiba-tiba muncul. Nggak ada di tuntutan, nggak ada di dakwaan begitu ya, tiba-tiba di putusan muncul. Dan kalau menurut dari pakar hukum dari Pak Khairul Huda ya, saya coba cek di sini. Beliau adalah ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kata beliau, kalau kebijakannya mendukung ekonomi kapitalis, maka yang bertanggung jawab adalah Presiden Joko Widodo. Karena kita, sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dan kalau teman-teman masih ingat, seringkali saat itu diucapkan, tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Kalau tidak salah begitu ya. Dan dalam putusan-putusan ini, itu seolah-olah Pak Tom dibidik sendirian. Padahal ada 6 menteri sebelum beliau dan sesudah beliau, itu yang melakukan impor gula dengan perusahaan yang sama, bekerja samanya. Bahkan nilai impornya jauh lebih besar dari yang Pak Tom berikan. Kemudian putusan yang dibacakan oleh majelis hakim juga dianggap absurd karena menurut majelis hakim, saat Pak Tom menjabat, itu sedang surplus gula. Kenapa harus impor? Kira-kira logikanya begitu. Kalau kita lihat datanya ya, ini saya cek di sini datanya, jaksa menyebut ada surplus gula, padahal data Kementerian Pertanian menunjukkan ada defisit 177.000 ton. Jadi kurang gulanya tuh. Jadi begini ya, misalnya gini, kemampuan produksi kita itu hanya misalnya sampai 2 juta ton gula. Sementara kebutuhan gula di seluruh Indonesia itu mencapai misalnya 5 juta atau 5,7 juta ton. Itu aja udah terjadi minus kan. Tapi kalau kita pakai data di kementerian, itu kekurangan atau terjadi defisit 177.000 ton. Sementara yang Pak Tom berikan izinnya adalah 105.000 ton. Itu juga kan sebenarnya masih kurang. Tapi dianggap pada saat Pak Tom menjabat 2015 dan 2016 itu surplus. Pertanyaannya begini, kalau kita baca ya data atau grafik dari eh, impor gula yang setelah Pak Tom itu terus meningkat dan data produksi gula di dalam negeri, itu apa ada yang pernah surplus? Karena faktanya justru terus meningkat jumlah impornya kan. Logikanya nih, kalau pernah ada surplus. Kemudian yang berikutnya, ini yang jadi mahkota juga sebenarnya ketika ketua hukum dari Pak Tom Lembong ya, Bapak Dr. Haji Ari Yusuf Amir, beliau mengatakan, cerita nih, Pak Tom, ini kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, makanya Pak Tom kan sempat menyampaikan beliau istilahnya tawakal gitu ya. Kita sudah berjuang di pengadilan kalau nggak salah sudah 23 kali sidang gitu ya. Kalau ternyata nanti diputus bersalah, bagaimana Pak Tom? Ya menurut perkiraan kuasa hukumnya, itu kira-kira akan dijatuhkan hukuman 4 sampai 5 tahun begitu ya. Dan vonisnya memang 4 tahun 6 bulan ya, tambah denda 750 juta rupiah atau subsidiar diganti kurungan selama 6 bulan gitu. Kata Pak Tom, divonis 1 hari pun bersalah, saya akan banding. Banding itu adalah upaya untuk mencari keadilan. Kalau bandingnya kalah atau ditolak, nanti kasasi, kemudian terakhir adalah peninjauan kembali. Tapi langkah-langkah untuk mencari keadilan ini pun itu punya risiko. Misalnya awalnya 4 tahun 6 bulan. Kalau kalah bisa jadi ditambah hukumannya. Risikonya begitu. Tapi Pak Tom
Itu bukan hitungan tahun, hitungan bulan. Kata kuasa hukumnya nih ketika Pak Tom bicara, "1 hari pun saya diputuskan bersalah, maka saya akan banding." Luar biasa sih ya, karena memang kita melihat ada, satu sosok yang pernah menempati jabatan yang amat strategis di kementerian, sebagai Menteri Perdagangan, tapi clean dan clear. Clean dan clear itu maksudnya gimana? Bahwa majelis hakim itu memutuskan tidak ada mens rea atau niat jahat. Dalam hukum pidana, dasar menetapkan, seorang itu melakukan tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi, ada nggak niat jahatnya? Ternyata nggak ada mens rea-nya. Itu satu. Yang kedua, dalam Undang-Undang Tipikor, ada nggak pelaku ini itu menguntungkan dirinya sendiri? Ada aliran dana nggak? Ternyata nggak bisa dibuktikan. Jaksa nggak mampu membuktikan dan majelis hakim itu menyampaikan juga tidak ada aliran dana yang diterima oleh Pak Tom. Tapi Pak Tom dianggap menguntungkan pihak lain. Pertanyaannya, menguntungkan pihak lain ini dalam kerjasama bisnis dengan swasta, apakah itu wajar? Apakah itu berlebihan? Apakah itu justru kurang? Dari hasil sidang, ketika Pak Ari menanyakan kepada perusahaan-perusahaan pengimpor gula ini, apakah keuntungan yang Anda dapatkan dalam proses importasi gula ini, itu wajar atau kelebihan, atau justru kekurangan? Mereka menjawab semua keuntungannya didapatkan secara wajar dan tidak melawan hukum. Tidak melawan hukum ini artinya proses itu dijalankan sesuai aturan dan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Perdagangan melalui rapat-rapat, rakortas, dan seterusnya, dilaporkan ke Menko, bahkan rapat tersebut ada Menko-nya, terus tentu saja dari Menko dilaporkan ke Presiden. Dan Pak Tom menyebut dalam sidang, ini merupakan fakta persidangan, bahwa impor itu adalah perintah dari Presiden Jokowi saat itu. Jadi, menarget hanya Pak Tom, jauh beberapa tahun sebelumnya, sementara sebelum Pak Tom dan sesudah Pak Tom itu melakukan cara yang sama, mekanisme yang sama. Ini benar-benar ada yang bilang di luar nulur, nggak masuk akal, absurd, mengada-ada, dan seterusnya dan seterusnya. Cak Imin atau Gus Muhaimin Iskandar ketika ditanya wartawan, bagaimana reaksinya tentang putusan vonis Pak Tom ya? Beliau mengatakan mudah-mudahan Pak Tom akan bebas nanti pada saat banding. Bebas ini bebas murni, mestinya begitu karena tidak ada mens rea, itu yang jadi dasar hukum pidananya, tidak ada aliran dana, sehingga kalau tidak ada mens rea, berarti tidak ada niat jahat. Pak Tom bukan penjahat. Tidak ada aliran dana, berarti Pak Tom bukan maling. Itu dasar itu aja udah sangat kokoh ya. Belum lagi ditambah misalnya Pak Tom karena misalnya dituduh menguntungkan pihak lain, faktanya Pak Tom itu nggak kenal dengan pihak-pihak tersebut. Justru beliau mengatakan baru tahunya itu pada saat di penjara. Kan aneh ya? Ngapain, logikanya begini, ngapain ngasih keuntungan kepada pihak lain, sementara dirinya nggak dapat apa-apa, terus punya konsekuensi hukum. Di mana-mana, yang namanya koruptor itu menguntungkan dia kan. Pak Ari tanya nih, ini udah menjadi fakta persidangan kan, perusahaan-perusahaan yang impor gula ini ditanya, apakah Anda pernah memberikan fee, baik dalam bentuk uang, barang, jasa, dan seterusnya, dan seterusnya? Nggak ada sama sekali. Clean and clear, itu seperti yang disebut oleh kuasa hukum Pak Tom, sebelum ada tanda tangan memberikan kuasa ya. Jadi, tim hukum itu kan saat dia akan mendampingi, memberikan nasihat, pendampingan hukum, itu ditanya dulu ke Pak Tom nih, "Pak Tom bener nih, clean and clear, yakin?" Di situlah baru maju, diberikan surat kuasa, mendampingi sampai persidangan-persidangan. Jadi di sini tuh punya moral gitu ya. Dan hanya di kasus Pak Tom saja, sependek yang saya tahu, koruptor itu, yang dianggap koruptor, itu dibela karena fakta di persidangannya itu memang nggak korup. Nggak ada niat jahat, nggak ada aliran dana, terus yang dianggap surplus ternyata memang defisit tadi, surplus misalnya 100, defisit 177.000 ton, sementara Pak Tom memberikan impornya itu 105.000 ton. Dianggap mendukung ekonomi kapitalis, tapi Pak Tom justru bekerja sama dengan koperasi. Bayangkan tuh. Jadi koperasi itu ekonominya ekonomi kerakyatan, gotong royong, sementara kapitalis itu nggak ada prinsip gotong royong, kebersamaan untuk kepentingan anggota. Kapitalis itu untuk kepentingan pribadi atau persaingan untuk mencari keuntungan. Beda banget. Terjadi ambivalensi kan. Terus kalau kita cek berikutnya misalnya, perlakuan hukum kepada Pak Tom itu nggak setara.
Ini, saya coba lansir dari Tempo ya. Jadi skema kerjasama impor itu serupa dengan yang dilakukan PT Adikarya Gemilang dengan Asosiasi Petani Tebu Indonesia. Petani tebu rakyat Indonesia, Jawa Tengah, dan Lampung. Itu ternyata nggak diproses hukum. Sementara PT PPI dan mitranya yang menjalankan skema serupa, itu dijerat. Nah, ini yang disebut perlakuan nggak setara. Kalau kita lihat juga misalnya, sebuah legal opinion ya, pendapat hukum dari, apa yang begini-begini, Bung Hotman Paris ya. Beliau bilang, Jaksa Agung, pendapat hukum Jaksa Agung nih, dan Jaksa Agung Muda terkait impor gula, mereka tidak mempermasalahkan tuh ketika ditanya oleh wartawan, "Jadi gimana dengan kasusnya Pak Tom? Harusnya bebas." Gitu. Prof. Mahfud juga sudah bicara, vonis hakimnya salah nih. Para aktivis ini memang, baru terjadi kali ini di kasus Pak Tom ya. Aktivis-aktivis anti korupsi itu justru membela Pak Tom. Yang selama ini mereka sangat keberatan dengan putusan hakim karena dianggap terlalu singkat ya. Itu belum nanti ada courting-an gitu. Tapi di kasus Pak Tom mereka bicara ini ada yang salah. Bukan hanya ada yang salah, tapi banyak kelirunya nih dari putusan ini. Misalnya mantan Wakapolri, Pak Ugroseno, itu beliau menyebut, ya ini keputusan yang keliru. Kalau misalnya Pak Chandra Hamzah ya, mantan komisioner KPK, beliau menyebut ini pengadilan sesat. Banyak sekali kritik yang diarahkan dari putusan Pak Tom ini. Dan beberapa hari yang lalu, kuasa hukum Pak Tom itu sudah mendaftarkan untuk mengajukan banding. Kita belum tahu kapan nanti sidangnya, sebagaimana harapan dari Gus Muhaimin yang pernah didukung oleh Pak Tom. Mudah-mudahan Pak Tom bebas pada saat banding. Karena argumen hukum yang dibangun dikonstruksi di dalam putusan itu banyak kelemahannya. Itu saja teman-teman. Kalau teman-teman ada komentar, silakan tulis di kolom komentar, kita berbagi diskusi. Saya izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.